Ye. Oh, jamaah. Alhamdulillah jamaah masih di Islamitinda, dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema jika ditakdirkan jatuh cinta lagi, aku harus apa ya Allah? Masya Allah, tema yang luar biasa di pagi hari ini. Ustaz Syam, ini aku ada pertanyaan masih berkaitan sama tema kita hari ini nih. Kita tahu menjadi single parent itu kan berat ya, tidak mudah gitu ya. Nah, kalau misalnya ditakdirkan gitu ya, qadarullah kembali jatuh cinta lagi nih, aduh, terus melanjutkan, pengen melanjutkan ke jenjang yang lebih serius seperti tayangan tadi. Tapi ternyata, kalau tadi kan alhamdulillah direstui sama keluarganya. Kalau terhalang sama restu, nah itu harus gimana? Misalnya keluarganya tidak merestui, apa yang harus dilakukan? Mohon penjelasannya Guru, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru-guru kami, Ustaz Bangkon, Habib Utsman, serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran surah Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita bersatu, tidak bercerai-berai. Dengan cara apa? Dengan cara saling mengingatkan kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Maka jikalau korelasi dengan pertanyaan tadi, ada seorang yang ingin menikah kembali karena sudah punya pilihan hidupnya, lalu ternyata terhalang oleh restu dari keluarganya, maka apa yang mesti dilakukan? Yang pertama, ma khaba man istakhara wa ma nadima man istasyara. Tidak akan pernah bangkrut, rugi, celaka orang yang minta petunjuk kepada Allah. Namanya istikharah. Jadi kadangkala manusia itu memilih dengan nafsunya karena dia tidak istikharah. Kadangkala manusia memilih dengan nafsunya dan dia tidak sadar bahwa yang memilih adalah nafsunya. Terlanjur cinta. Maka ada istilah love is blind. Cinta itu buta. Apanya jadi buta? Otaknya jadi tidak jalan. Subhanallah. Milih laki-laki, udah lihat dia pemabuk, udah lihat tidak sholat, udah lihat dia penjudi, tapi karena terlanjur cinta tidak lihat pandang lagi itu. Akhirnya dia melanjutkan pernikahan, tidak peduli mau direstuin keluarganya, tidak direstuin keluarganya. Saya udah cinta, bukan kamu yang menjalani, aku yang menjalani katanya. Subhanallah, ini cinta buta ini. Kenapa? Tidak istikharah. Maka mesti istikharah. Kemudian setelah itu apa? Wa ma nadima man istasyara. Dan tidak akan kecewa, sakit hati orang yang banyak bermusyawarah. Bermusyawarah kepada siapa? Keluarga. Tadi ada video contohnya, ngomong ke anak yang masih punya orang tua, ngomong ke orang tua, ngomong ke saudara, nanya-nanya dulu segala macam. Nanya, tapi hati mesti lapang dengan jawaban orang yang kita tanyakan. Kalau orang yang kita tanyakan ulama, orang soleh, dia bilang, kayaknya nggak usah dulu deh kamu sama dia, kayaknya ini segala macam. Saya tetangga sama dia, tapi tidak pernah sekalipun kulihat datang sholat ke masjid dia. Wala Jumat wala apa, tidak pernah datang ke masjid. Kamu cari yang lain dulu deh. Nah itu kita harus lapang dada. Jadi kalau tidak direstui dengan alasan syar'i, maka terima dengan lapang dada. Tapi kalau tidak direstui karena alasan duniawi, carikan dia alasan ukhrawi untuk menerimanya. Masya Allah. Jadi kalau orang tua bilang, tidak usah sama dia, tidak kaya, carikan alasan agak yang syar'inya. Tidak apa-apa lah sama dia, tidak kaya, yang penting dia sholat berjamaah ke masjid. Jadi carikan alasan ukhrawi, insya Allah bisa mengalahkan alasan duniawi. Waduh, Masya Allah. Baik, terima kasih guruku Ustaz Syam. Masya Allah, boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Baik, nah tadi di segmen sebelumnya kan sudah ada yang ditanya nih sama Ustaz Syam. Sekarang saya akan kasih kesempatan lagi jamaah yang ada di studio untuk curhat langsung sama guru-guru kita. Kita masuk dulu ke dalam segmen Curhat dong Ustaz. Iya, kita curhat. Kami curhat. Baik. Ibu yang mau curhat boleh angkat tangannya yang tinggi Bu. Biar saya pilih langsung. Oke baik, sekarang saya akan kasih kesempatan untuk Ibu
yang sebelah kanan. Oh ibu boleh silakan berdiri di tengah-tengah kami. Ustadz Blangkon, Habib Usman, boleh di sini bu. Perkenalan dulu bu, namanya siapa, dari mana ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Uis dari Jamaah Al-Mutajam. Baik. Suasana sekarang ini saya ibarat kata apa ya, mundur sakit dalam rumah tangga saya itu maju sakit, mundur pun sulit. Saya makan tuh dari anak Pak Ustadz, karena itu suami saya karena ngelihat anaknya sudah maju dan sukses, dia pengen di rumah mulu. Sementara saya berdoa dan saya bingung apa amalannya dan harus gimana supaya suami saya itu seperti orang lain, karena masih muda Pak Ustadz, belum jompo gitu. Gimana solusinya? Umurnya berapa ibu? Kalau saya 40. Kalau suaminya? Kalau suami hampir 50, jauh beda sama saya. Oh baik. Minta solusinya gimana menurut Baik. Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada syabab, ada syiban. Syabab itu di bawah 40. Di bawah 40 itu muda. Di atas 40 itu syiban. Itu tua. Kalau sudah tua, maka harus memahami dia harus kembali kepada Allah dan dekat kepada Allah. Usia 40 usia kematangan. Usia 50 adalah usia udah memasuki usia senja. Oleh karena itu, ibu yang namanya rumah tangga pasti mengalami kehidupan yang kadang baik, kadang nggak baik. Boleh jadi baik bagi kita, bagus bagi kita, enak bagi kita, tapi nggak baik di mata Allah. Mungkin cari yang haram, yang nggak berkah, yang dia ngambil bukan haknya. Boleh jadi juga di mata Allah baik, tapi di mata kita nggak baik. Ini kerjaannya nih sepele, tapi halal. Kerjaannya nggak dipandang baik oleh manusia, tapi halal, berkah. Kan kebaikan adalah keberkahan. Yang kedua adalah ibu, ketika suami tidak sanggup untuk bekerja dan anak yang bisa bekerja, ikhlaskan. Tetap ridhonya, ibu harus mendapatkan ridho suami. Suami itu adalah manusia yang ibu nikah dengannya, dan ibu harus taat kepada suami. Karena perempuan mau surga dengan 3 hal. Yang pertama sholat, mentaati perintah Allah, puasa di bulan Ramadan, dan taat kepada suami. Taat kepada Allah dan Rasulnya, puasa Ramadan, taat sama suami. Kalau ibu taat sama suami, mudah-mudahan doakan biar punya rezeki, punya kerjaan, mau bekerja lagi, umur 50 sehat, kuat, dan dia dapat kerjaan, ibu doain. Jangan pernah lepas dari doa. Amin. Mudah-mudahan Allah kasih kebahagiaan, keberkahan, Amin, Allah. dan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan penonton di rumah insyaallah doain ibu. Baik. Terima Tapi kasih kalau Bu dia Usman. kan, itu Pak Ustadz. Baik. Nah mungkin selanjutnya dari Ustadz Blangkon ya, nanti ada Jadi- ruangan. Silakan. Barangkali nanti suami ibu melihat atau melihat tayangan ini bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu menjadi pemimpin di dalam rumah tangga terhadap istrinya. Dalam hal ini berarti dia mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menafkahi baik lahir maupun batin. Dalam hal ini bekerja atau mencari nafkah. Adapun keridhaan dari ibu, mohon didoakan saja suaminya agar terbuka hatinya bahwa dia masih punya tanggung jawab. Punya tanggung jawab apa? Untuk mencari nafkah, mencari rezeki untuk kelangsungan kehidupan dalam rumah tangganya. Olehnya itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak mungkin manakala tautan hati antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala Ya. itu istilahnya apa ya? Kalau ada sinyal yang kuat, insya Allah Ya. Allah Subhanahu Wa Taala akan membukakan hati Ya. dari suami ibu, dan suami ibu akan giat bekerja, Amin. punya rezeki yang banyak, dan Amin. menjadi orang yang Ya, sukses. Tapi ibu gimana komunikasinya sekarang sama suaminya? Tadi ibu mau nanya. Iya gimana bu? Ya sementara ini kan saya nyari duit sendiri. Oh Karena ibu saya ibu kerja sekarang juga? enggak Atau jualan. Artinya usaha sesuatu usaha yang barokah, Ya. usaha yang halal untuk mendapatkan rezeki. Iya, Gitu. iya. Yang terpenting adalah ketika ibu bekerja, ibu berarti sedekah terhadap suami. Dan Ya. lihat suami di rumah cari kerjaan, karena kamu berhak untuk mengasih nafkah terhadap istrimu dan Betul. anak-anakmu. Oleh karena itu,
cari ridhonya Allah, engkau akan paham hukum-hukumnya Allah, dan engkau akan berbuat baik terhadap istrimu. Betul. Wa asyarahunna bil ma'ruf, dan memperlakukan dengan cara yang baik, ma'ruf, dan insya Allah menjadi kebahagiaan dan keberkahan. Kalau kamu tidak, kamu bahaya. Karena apa? Karena ada hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Supaya sayanya ikhlas gimana Habib? Ikhlasin aja. Hidup ini bukan untuk suami, karena Allah ibu. Kalau karena Allah, Allah nggak akan sakit hati ibu. Tapi kalau karena suami, setiap hari ibu sakit hati. Karena Allah aja, ibadah. Nikah itu ibadah. Jadi ibu ibadah, dekat kepada Allah, umur ibu semakin bertambah, berharap Betul. kembali kepada Allah dalam kebaikan. Gimana Ibu? Ada lagi yang mau ditanyain? Ya, maksudnya jangan nuntut haknya aja gitu. Oh, gitu. Kewajibannya mana. juga Ibu tuh berharapnya Ya masih pengennya bisa, seperti Betul. manusia, seperti orang yang normal. seperti yang lain gitu ya, masih Soalnya produktif. muda, gitu. Mudah-mudahan suaminya ibu dengar nih kita. Nanti Bu pas tayang suruh nonton ya Bu. Betul ibu. Jadi ada haknya, ada kewajibannya, dan itu harus dijalankan bareng-bareng itu. Iya, maksudnya kayak gitu Ustaz. Bismillah, Ibu. Capek. Iya. Kita doakan sama-sama ya Ibu juga ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya, doain juga ya. Anak-anaknya makin sukses Bu. Amin, alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi ladang pahala buat anaknya ya Bu ya. Ya Allah, amin. Baik. Baik, terima kasih ya Ibu ya. Alhamdulillah mudah-mudahan jadi pelajaran buat Makasih kita. ya Habib, Pak Ustaz. Ya Ibu. Baik, nggak apa-apa. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tunggu dulu sebentar. Jamaah jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi tetap dalam tema kita yang luar biasa. Jika ditakdirkan jatuh cinta lagi, aku harus apa ya Allah? Tetap di Islamic Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.